Perkembangan peradaban Islam pada pemerintahan Umayyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulidia dengan NIM 21110500334. Saya di sini akan mereview video dari Bapak Wadud yang bertema tentang perkembangan peradaban Islam pada pemerintahan Umayyah. Saya di sini akan menjelaskan masa kekhalifahan Muawiyah. Pemerintah dinasti Umayyah adalah pemerintah pada kaum muslim yang berkembang setelah Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Masehi yang dipimpin oleh Abu Bakar dan berakhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pendiri Muawiyah ini sendiri adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini berhasil mendirikan pemerintahan Muawiyah ini setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib dan beliau didukung oleh pemerintah terutama oleh Syria. Urutan Khalifah Muawiyah ada 13. Yang pertama Muawiyah I atau Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua Yazid I atau Ibnu Muawiyah. Yang ketiga Marwan I atau Ibnu Hakam. Yang keempat Abdul Malik atau Ibnu Marwan. Yang kelima Muawiyah II atau Ibnu Yazid. Yang kelima Muawiyah II atau Ibnu Yazid. Yang keenam Al-Walid atau Ibnu Abdul Malik, itu adalah cucu dari Muawiyah. Yang ketujuh Sulaiman atau Ibnu Abdul Malik. Yang kedelapan Umar atau Ibnu Abdul Yazid. Yang kesembilan Yazid II. Yang kesepuluh Hisham bin Abdul Malik. Yang ke-11 Al-Walid II. Urutan Khalifah Muawiyah yang nomor 12 yakni Ibrahim atau Ibnu Al-Walid II. Yang terakhir Marwan II atau Ibnu Muhammad yang menjabat selama 6 tahun. Kemudian pola pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama, perpindahan ibu kota Madinah ke Damaskus. Yang kedua, berubahnya sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki hereditaris atau kerajaan turun-menurun. Yang ketiga, khalifahnya itu fanatik kearabannya. Pada Khalifah Muawiyah ini dikembangkan masyarakatnya itu berbicara secara bahasa Arab dan mengembangkan tradisi-tradisi pada masa saat itu. Yang keempat, kehidupannya itu bergelimang harta. Kekayaannya itu diumbar-umbar dan kurang zuhud. Kemudian organisasi pada Muawiyah ada 5. Yang pertama An-Nizamus Syiyasi atau politik yang menjaga stabilitas negara. Yang kedua An-Nizamul Idari atau tata negara, mengatur bupati, kemudian gubernur dan lain sebagainya. Yang ketiga An-Nizamul Harbi atau pertahanan. Yang keempat An-Nizamul Mali atau keuangan, lembaga keuangan yang mengatur keuangan. Yang kelima An-Nizamul Qadari atau kehakiman. Kalau pada saat ini dikenal sebagai Departemen Pengadilan. Keberhasilan para pemimpin pada Muawiyah I yaitu Abdul Malik. Beliau memperbaiki administrasi dan pelayanan umum, digalakkan berbahasa Arab pada sistem kantor pemerintahan. Kemudian pada masa pemerintahan Umayyah II itu ada Abdul Aziz bin Marwan dan Hajjaj bin Yusuf. Pada Malik Abdul Aziz ini beliau mengukur atau membuat ukuran sungai Nil dan membuat jembatan dan memperluas Masjid Jami Amr bin As. Kemudian Hajjaj bin Yusuf ini
mengadakan sistem irigasi atau mengaliri air sungai Tigris dan Eurat ke seluruh pelosok Irak. Yang kedua, melarang keras perpindahan desa ke kota. Yang ketiga, membuat alat timbang atau ukuran. Kemudian pada masa Umayyad III ini ada Al-Walid. Al-Walid itu mengembangkan atau menyejahterakan perhatian rakyat yang sangat besar. Misalnya anak yatim. Anak yatim ini dididik dan dikembangkan dan diberi guru sehingga bisa menjadi anak yang pintar dan baik. Yang kedua, mendirikan bangunan khusus kusta. Pada masa Al-Walid ini, beliau itu memperhatikan rakyatnya seperti membiayai penyakit pada rakyatnya. Yang kedua, Umar bin Abdul Aziz. Beliau melakukan harta yang pernah diberikan kepada orang lain itu dimasukkan ke Baitul Mal. Yang kedua, beban pajak direndahkan sehingga pada masa ini Muslim itu bahkan tidak membayar pajak. Yang ketiga, memperbaiki lahan pertanian, penggalian sumur baru dan lain sebagainya. Yang ketiga, memperbaiki jalan raya. Yang keempat, menyediakan penginapan. Yang kelima, memperbanyak masjid. Yang keenam, menanggung biaya orang-orang sakit. Pada masa khalifah ini, Umar bin Abdul Yazid ini dikenal sebagai pemerintahan yang sangat kuat dan banyak orang-orang berbondong-bondong untuk masuk Islam dengan usaha-usaha yang telah diberikan kepada masyarakat. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.